percaya dengan nasihat-nasihat orang tua bahwa usaha itu harus istiqomah, usaha itu harus sabar, tidak ada yang instan, butuh proses, dan tentunya butuh motivasi. Motivator terbaik saya yaitu orang tua, seorang ibu yang insya Allah selalu menjadi sangat berharga gitu. Alhamdulillah beliau masih hidup. Beliau sekarang usianya 80. Alhamdulillah masih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Gunawan, pemilik dari Cilok Goreng Setiabudi yang beralamat di Jalan Setiabudi, Gang Toha, RT 01 RW 05, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Ciledug, Bandung. Tahun 2000 saya mulai merintis usaha dari ada kesempatan berjualan bakso di lingkungan sendiri tempat tinggal saya di Gang Dira. Sampingnya kalau dikenal sih yang terkenal di Setiabudi, siapa sih yang tidak tahu Borma? Nah, di situ belakang Borma, samping Borma dan BCA. Saya karena berniat mandiri, saya komunikasikan dengan ibu saya. Ya, alhamdulillah direspon dan diberi modal untuk berjualan itu. Ya, kalau kisaran modal dulu itu kan tahun 2000 sebenarnya mah dibilang besar, bagi saya ya cukup besar karena nilainya ya 1 juta lebih lah, 1.200.000. Ya kalau dibilang kecil, yang penting itu cukup untuk memulai. Dengan hitungan 1.200.000 itu ada roda, ada peralatan untuk berjualan bakso, dan ada untuk pembelian bahan. Karena berjualan sendiri, merintis dari mulai ke pasar sampai produksi sampai menjualkan produk, ya bertepatan dengan pertama menikah itu istri dalam kondisi masih kerja ya. Ya jadi yang saya lakukan ya sendiri. Sampai ceritanya menunggu konsumen meskipun ya tidak ada yang beli sampai jam 11 malam buka di lapak baksonya itu. Di sini poin penting juga butuhnya partner terbaik ya tentunya keluarga. Yang saya rasakan orang tua sendiri, ya, seorang ibu yang ketika gagal merintis sempat drop selama sebulan berhenti, tapi motivasi dari orang tua itu menjadikan bangkit kembali. Toh sudah nikah, bahwa alur rezeki itu kita tinggal jemput. Akhirnya ya sudah, jualan saja istiqomah. Kemudian di perjalanan itu setahun, 2 tahun istiqomah berjalan, mendapatkan pelanggan itu butuh proses. Biiznillah dengan niat yang tadi ditanamkan, karena amal itu sesuai niat, kita pingin punya karyawan lah satu, dengan kenaikan pendapatan kita bisa memberdayakan satu karyawan. Saya libatkan ya keluarga, produksi juga tetangga, sampai di 2004 mulailah inovasi cilok goreng. Di situ ada kegagalan dalam pembuatan adonan, tapi akhirnya menjadi inspirasi untuk diolah lanjut. Karena ada ilmu selain bakso juga bikin cimoa dan cilok kukus, saya coba meracik adonan
bakso itu ditambah komposisi kanji, karena identik kalau cilok itu aci ya. Jadi bahan dasarnya aci dominan. Tapi terpikir kalau bahan tambahannya olahannya daging ditambah dari adonan bakso, kemudian teksturnya dikolaborasikan dengan cilok kukus. Ya alhamdulillah dicoba digoreng. Kemudian saya pikir bagaimana kalau dibikin produk seperti itu. Alhamdulillah bermodalkan dari inovasi sederhana, tanpa diduga cilok goreng yang diperkenalkan itu bisa diterima dari segmentasi pasar semua kalangan, mau anak-anak, mau dewasa, ternyata kakek nenek pun suka. Ya alhamdulillah, itu hal yang menggembirakan. Kita memilih bahan daging karena awam, dikasih daging yang mungkin ya yang kemarin esan ternyata hasilnya jelek. Ternyata itu malahan menjadikan ilmu tersendiri sampai tahu mana sih bagian daging yang bagus untuk bakso. Bahannya seperti apa sih? Ya sampai tadi cerita kenapa adonan yang bakso gagal itu dibikin jadi cilok itu ya ada hikmahnya. Ternyata kegagalan itu adalah jalan untuk bersikap bahwa dibalik takdir menurut kita buruk, padahal itu baik untukmu. Omset makin bagus, dan malahan ada hal yang dibilang ya bagi saya ajaib. Ketika pandemi, orang berkata kalangan yang usaha apalagi usaha rumahan ataupun usaha kaki lima, mereka berkeluh kesah. Tapi qadarullah, saya malahan rasakan berbalik. Ternyata di momen pandemi itu omset malahan meningkat. Yang saya lakukan outlet bakso, ditambahkan produk baru, ternyata itu mendongkrak pendapatan. Ya, salah satunya produk batagor. Saya bikin produk batagor yang harganya ekonomis tapi ukurannya jumbo. Yang penting prinsipnya kita jual untung. Selain batagor, saya juga ada rencana produksi yang lain, termasuk bakso tahu, dan sekarang dibikin kemasan karena cilok udah dibikin kemasan dan dipasarkan online. Ada keinginan juga produk batagor, bakso tahunya, kemudian bakso aci ya, bakso cuanki itu juga saya kemas, dan mudah-mudahan menjadi jalan bagi reseller untuk bisa berjualan. Saya ingin copy paste rumah produksi seperti yang ada di Setiabudi ini. Mudah-mudahan bisa juga buka di kota yang lain. Harapan saya pribadi, cilok goreng ini
menjadikan kuliner jajanan kalau lewat Setiabudi ingatnya cilok goreng Setiabudi. Dan tentunya semoga menjadi inspirasi bagi siapapun yang mau berusaha bahwa bermodalkan apapun seadanya, tahapannya berani memulai, bismillah dengan niat yang ikhlas menjemput rezeki. Insya Allah apapun kalau istiqomah dan kita jiwai profesi kita, alhamdulillah hasilnya akan kita rasakan. Terima kasih kepada semuanya, semoga ada manfaat dan Allah meridhoi perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.